Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Teguh Ripaldi. Di sini saya sedang bersama salah satu narasumber yang teman saya sendiri, Taufik Setiawan MHC. Gila. Sehat Taufik. Halo, salam. Alhamdulillah sehat. Oh iya, minal Alhamdulillah. aizin wal faizin Iya, ya. mina Apa izin. ya? Yo, mina Wah, izin mas, seperane Pik. masa Kaki salah. merah nih. Yo, yo, seperane. Jadi apa Pik? Kabarnya bos sehat ah? Alhamdulillah sehat. Gimana gimana? Kamu juga sehat, bro? Alhamdulillah, alhamdulillah. Keluarga, Alhamdulillah sehat. Salam kayak ebesmu Pik. duh, ini si siapa Brimo ini main terus ini Oh iya di dah. rumah ini. Mm-mm. Brimo Preza kita. Ya, Brimo, Brimo Reza. Oke, salam-salam nang Ternak. Reza. Oke, Pik, apa? Kamu kan itu kan apa? Pernah pernah mencalonkan jadi manajer ya? Manajer BEM ya? Atau ketua? Manajer BEM. Oh, gitu, manajer BEM ya. Kalau Anak. di enggak lah, aku kan mahasiswa biasa, Mosok. mahasiswa pasi. Oh, gaple ah. Ya, langit itu tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi, bro. Masuk. Apa jenenge? Kan aku pernah tahu dulu Instagramnya awakmu gak salah. Sing anu foto pemilihan pemilihan ketua atau manajer sih Kampanye, disebutnya? kampanye, kampanye. Kampanye. Oh iki apa? Ya ya kampanye apa? Sing omong-omongan iku apa? Debat ya. Oh iya, debat kandidat ah. Ya, aku pernah dulu Instagram iku. Sing aku tau ngomen gak salah. Komen apa ngono. Terus nah, iku ya apa Pik? Kok kamu iso kepengen meloi apa? Meloi kampus jadi BEM ngono. Oh, padahal dulunya ini aku ya wis ngono mah Ya ya. jelas. Dulu nih fuckboy cuk sampai saiki. Kok Bahaya. bisa iku? Yo enggak lah. Ngawur aja. Sebenarnya gini, pertama dari faktor lingkungan itu bisa gini, bisa membawa kita ke positif, bisa membawa kita ke negatif. Ya. Nah, alhamdulillah sih, menurutku pribadi positif ya, karena kita untuk menjadi orang besar bukan lingkungan yang mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti lingkungan. Hmm. Kita masuk di kampus nih, ada pelajaran berharga dari kakak tingkat tuh, udah aku penetrasikan, aku realisasikan. Ya mungkin beberapa orang memikir bahwa ngapain sih gitu, Hmm. ngapain sih gitu dan lain sebagainya lah. Banyak sih kayak cuitan kayak gitu tuh banyak, karena pemikiran kita itu nggak sama, berbeda-beda. Ada yang kuliahnya buat full kerja, ada yang buat full tugas, ada buat yang ada sampingan kayak organisasi dan lain sebagainya. Kalau menurutku, aku masih muda, pengalaman gila, tuh relasi yang paling penting. Oh iya benar-benar relasi untuk mencari teman yang lebih banyak kan ya. Iya, Nah menurutmu kan aku komentar sih. Eh apa sih kamu melo organisasi di kampus terus apa? Kamu BEM pisan BEM kan rumah aku lebih lebih sibuk sih daripada organisasi lain ya menurutku sih. Nah, kamu ya apa mengenai komentar wong misalkan apa sih kamu itu apa meloi BEM terus sibuk apa sibuk organisasi nggak ngurusi kuliah atau kuliah kadang-kadang ngaret ngono. Menurutmu ya apa? tentu. Kalau pertama ya, ada 2 poin nih sing tak ambil. Yo. Yang pertama, kenapa kok ikut BEM? Karena berawal dari hobi gitu, hobi, ketertarikan lah, lebih lebih kerucutnya gitu, ketertarikan. Jadi ketika aku tertarik melihat dunia organisasi di kampus, ya sebaik mungkin aku belajar bahwasanya organisasi kampus itu enggak seburuk yang orang-orang lihat itu, orang-orang nilai gitu. Kadang ada beberapa hal itu yang positif.
Poin yang kedua ini kan nanya apa ini poin yang kedua nanya ngefek nggak ke perkuliahan dan lain Ya, sebagainya. pengen ya. Sangat ngefek. Terus Sangat ngefek. Sangat ngefek ini dalam dalam banyak arti ya, kayak ilmu gitu-gitu, kayak materi itu gitu. Dan yang paling ngefek ini waktu sebenarnya. nah, Gimana itu caranya kita itu harus balance ya benar. seimbang gitu loh, waktu kuliah sama waktu organisasi harus Organisasi. tahu mana yang lebih prioritas, bahkan prioritaskan prioritas. Ayo gimana? Maksud deh prioritasnya. Ya, melebih pentingkan kepentingan, memprioritaskan prioritas. Berarti Kalau kan aku sih, ada salah satu prioritas di antara dua itu kan, dua pilihan itu. nah iya, kalau Nah, waktunya berbeda, bahkan kita memilih kalau waktu dengan yang bersamaan itu terserah kita sih larinya ke mana, kembali ke diri mau ke kuliah ke sini. Kalau kembali. aku sih pas itu tiga tahun lulus, karena aku Ah, D3. udah tiga Kok tahun. Udah tiga tahun. D3 Oh, tak kira S1, Iya. Cuk. enggak, D3 aku pas. Oh, ya benar. Oh, ya wis. Oh, berarti ada apa? Ada segi positif dan negatif dan ada kelebihannya sendiri lah dari organisasi itu sendiri ya. That's right. Tapi kalau misalkan apa waktu itu ya apa, Bik? Cara-cara manage waktu antara organisasi dan kuliah. Tapi kan perasaanku lebih prioritaskan kuliah sih perasaanku. Ya tujuannya kita kan dibayarin uang semesteran sama bapak ibu ya, Hah? katakanlah seperti itu untuk organisasi apa, untuk kuliah Kuliah. kan sebenarnya. Iya. Iya, itu yang Berarti aku maksud. organisasi itu untuk mencari relasi di tengah perkuliahan ngono ya. Lebih condongnya aktivitas yang lain lah, Hmm. kita menyanyiakan waktu itu sih, Oh, ya benar. Dari nggak lalu bersamaan kan. iya, ya enggak. Ya benar-benar mencari aktivitas yang lebih positif dengan berorganisasi daripada main ngono ya. Atau apapun itu. Ya, Jadi kan kita sibuk organisasi terus, gak sibuk yang hal negatif ya. sama itu tadi poin pentingnya, Oh, ya benar. pengalaman, terus habis itu eh, relasi. Tapi gini, lucu Jo, sumpah. Oh, Kan dulu habis lulus kan pernah kerja di bank tuh, hmm. cuma berapa bulan lah, terus habis itu keluar karena ada masalah yang kan bisa diceritain. Ya. Nah, aku ngelamar lagi dong. Hmm. Itu katakan titel ketua BEM, gak ditanyain Jo sama instansi Jo. Masa? Berarti Gak penting Jo. tapi loh. Jadi yang ditanya ini rata-rata memang pengalaman kerja. Hmm. Berarti tapi kan katanya kan ake pengajar nang apa? Ake pengajar lah. Ngomong-ngomong organisasi itu baik untuk nanti waktu kamu kerja untuk meningkatkan soft skill. Ake ngomong ngono sih. Tapi Soft skill. iya. Lah ya, tapi ternyata kan mau buktine kayak ngono, gak ditanyanya atau apapun itu. Nggak ditanyain. Tergantung Yang ditanyain beneran pengalaman kerja loh. Beneran. pengalaman kerja ya. Ini konteksnya kalau kita berorganisasi dapat relasi yang baik ya. Iya. Misal katakanlah relasi di pemerintahan gitu, senior ke atas itu bisa ditarik. Kalau kita mandiri nyari sendiri gitu, ya itu tadi yang ditanyain Sulit. pengalaman kerja. Iya. Kalau selama aku melamar kayak gitu sih. Itu tadi pengalaman dari topik apa? Melamar kerja. Ternyata tidak semua lah mungkin ya, tidak semua apa? Ya, Pengalaman. tidak semua Mungkin beberapa ya. Oh ala ya wis. Oh.
Ya seperti tentang apa aktivitasmu selama di kuliah kemarin mungkin seperti itu. Kita ganti topik yang lain, Pik. Siap, siap, siap. Gimana, gimana? Aku tanya, menurutmu eh ya apa PSBB di Indonesia selama ini, khususnya di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Oh gitu, Jawa Timur yang Ya, ditetapkan COVID di 3 titik itu. ya. Ini pusing ini bahas kayak gini, ini banyak ini permasalahan ini. Gak Ya, apa, gak apa. Gak apa, santai sampai santai. ya emang santai. Gimana menurutku ya? Ya menurutku cuma teori, prakteknya kurang itu sih. Berarti, Sekarang ya apa? Terus, ya sekarang gimana ya? Kayak pandemi kayak gini ini kayak lingkaran setan sih menurutku. Salah-salahan juga, bener-beneran juga gitu loh. contohnya maksudnya. Ya contohnya kayak ada yang kasihan, ada yang empati sama tenaga medis dan lain sebagainya. Ada yang masih apa, Keluar. tidak ya keluar juga tidak mentaati peraturan pemerintah gitu kan, repot. Kadang ngerasa empati itu kurang kan, apalagi habis lebaran ini loh, aku lihat-lihat kok gimana ya, udah agak, orang-orang itu udah agak males gitu loh ngurus-ngurusi Pemer- corona kayak gini. Semenjak apa muncul hashtag Indonesia terserah itu, Iya. kayak semua itu udah males semua gitu loh. Mu- Gitu. Oh iya, mungkin ini Kipik, apa mungkin Semayu kan udah 2 bulan lebih malah ya, terus aku mungkin udah bosen mungkin. Tapi menurutmu ya apa? Ya, ya emang gitu. Nggak bisa masyarakat Indonesia, apalagi kita ini di negara majemuk gitu loh. Iya, Kalau susah. dikurung selama berbulan-bulan tanpa keluar gitu, pun presidennya Kim Jong Un itu juga nggak bisa kalau menurutku. Iya ya. Tembak mati apalah gitu, tetap nggak bisa. Berarti Karena mungkin kurung 2 minggu aja udah kayak gimana gitu, udah ya mungkin solusinya ya benar, a new normal life itu kita kehidupan atau kelaziman hidup baru dengan ini sesuai. Nah itu dengan berdamai dengan corona maksudnya. cuma stimulus, berdamai itu gimana, corona itu nggak nyata. Emang Maksudnya hidup. corona, Iya. Tapi corona itu maksudnya emang apa? Hah? tapi emang corona itu ada, cuma kita berdamai itu kayak gimana berdamainya gitu loh. Maksudku kalau new normal kan menurutku sih perasaanku lebih bukan bernama sih, maksud hidup berdampingan lah. Jadi si virus ini dianggap sebagai penyakit biasa yang apa yang apa penyakit biasa yang sering kita alami, maksudnya ngerti gak sih maksudku? Iya, Misalkan flu atau dulu itu batuk ngono. penyakit-penyakit atau virus yang dulu-dulu sebelum adanya COVID ini kan juga spesial case, Ya, spesial case. ya, Dan di tahun ini kan COVID yang jadi spesial case. Itu ya. nggak bisa, itu langsung hilang seketika, itu nggak bisa. Ini itu terus ada. Cuma kan nanti masyarakat maupun pemerintah ini kan juga akhirnya lupa-lupa sendiri, akhirnya eh, kelaziman hidup baru itu tadi, akhirnya kan gitu. Cuma kan ini lagi spesial case, gitu aja sih. Berarti awakmu setuju lah dengan adanya new normal untuk kedepannya ini? Ya, setuju aja, asalkan ada ketentuan yang ketat dan pengendalian dari pemerintah, itu ada yang mengawasi lah gitu, biar nggak semena-mena dikasih, ibaratnya kalau bahasa Jawanya diwenehi ating gerok-gerok pelong. Iya, tapi persaku apa masyarakat kita susah, persaku apa susah diatur ya. Ya, maka dari itu, karena ada celah, seperti halnya remaja-remaja yang pada keluar gitu,
keluar rumah, ke mall dan lain sebagainya, itu karena ada celah. Coba kalau nggak ada celah gitu, nah, contohnya mall memang benar-benar ditutup, tapi nggak bisa, itu ngalir lagi di lingkaran setan ini. Nah, budget terbesar kayak gitu, pendapatan terbesar kayak gitu, pegawainya juga butuh di, kan pegawai di mall itu retailan itu bayarannya itu per hari, cuma dikalkulasinya langsung sebulan dibayar. Hmm. Itu Berarti kembali lagi ke ekonominya lagi kan. Berarti pemerintah ini sengaja untuk membuat new normal untuk membalikkan ekonominya lagi berarti kan ya. Intinya itu. karena aku baca berita ini gini, ada yang bilang pemerintah ini sudah siap masalah sembako dan lain sebagainya, raskin untuk masyarakat yang khususnya ya ini menengah ke bawah gitu, udah disiapkan, cuma takutnya ini nggak sesuai sasaran gitu loh. Nah, ya Nah, itu. kan jadinya maju mundur nih, Iya, maju iya. mundur terus, jadi itu kan susah kan. Banyak Iya. juga kebijakan yang habis ini itu habis A B gitu yang membingungkan masyarakat, jadi masyarakat juga lelah gitu. Kadang ada benernya juga pemerintah, ada salahnya masyarakat, ada benernya ada salahnya. Iya, semua ada positif dan negatif. Berarti apa? Aku lali kata ngomong apa sih? Berarti apa sih jadinya? Kata ngomong apa yang mau gue? Apa sih kali? Iku apa berarti lek prosoku ya, prosoku lek new normal untuk lek menurutmu new normal itu diterapkan awal Juni ini atau nanti bulan apa atau tanggal berapa gitu menurutmu? Kalau menurutku nih, Ya. kalau menurutku ya habis lebaran ini ya udah pas ini, cuma kan aku nggak tahu teknisnya mereka itu kapan aja pelaksanaannya juga. Iya. Kalau menurutku di sini ininya tetap ada lah, tapi yang mengawasi Nah, prosok kan terus Indonesia kan mengadopsi aturan dari WHO kan, ya. udah di Indonesia. Nah, anjuran dari WHO ini kan banyak soal penanggulangan atau memutus rantai apa virus itu tadi dari masyarakat, dari pemerintah juga. Nah, ketika orang-orang melanggar protokol dari WHO ini, salah satu contoh nih ya, keluar kita nggak maskeran, itu ada itu hukumnya di hukum administrasi negara, itu tindakan melawan petugas, ya itu dicakup aja nggak apa-apa tuh, tapi harus tegas. Jadinya ya tegas aja gitu loh. Iya. Kita adopsi dari WHO gitu. Iya, kembali ke peraturan nih. Ke peraturan itu biasanya agak apa ya, agak abu-abu perasaku. Dia itu tidak apa ya, tidak tegas lah perasaku. Karena Memang yang perlu dievaluasi saat ini. nah berarti intinya adalah peraturan yang tegas dan jelas lah ya untuk masyarakat agar masyarakat itu apa ya, lebih weding loh wah daripada ngeyel terus perasaku nggak mari-mari yang ini. Ya itu makanya. Tapi gini juga, kita juga repot Maksudnya repot? negara yang ya gini, yang menganut ini menjunjung tinggi HAM paling tinggi. Ya. Nah, sedangkan negara yang menjunjung tinggi HAM paling tinggi itu susah banget kayak pandemi kayak gini. Iya. Klimaksnya untuk penyelesaiannya. Coba kayak negara sosialis gitu, kayak Vietnam, kelar udah. Apalagi kan kayak Cina, Israel, aduh. Gampang banget ya. Ini kalau vlogmu dilihat orang Cina, kalau nggak Israel kita Sop. Tapi kan aman-aman aja. ya Israel aman-aman aja. iya. Gak ono persoku ya, ono kasus di Israel. Ada, cuma udah nggak tahu dibawa kemana itu. Udah aman-aman terus aja. Iya sih soalnya iya negara ini ngono kok.
Tapi kan protokol apa new normal ini akan menimbulkan apa ya? Menimbulkan orang-orang itu untuk bisa keluar kan bisa, tapi dengan syarat tertentu. Akan tetapi kan semakin banyaknya orang keluar berarti semakin tinggi kasus yang akan terjadi persoku. Jadi apa petugas medis itu persoku lebih kewalahan gak sih? Aku bingung iki petugas medis kok setuju atau tidak sih tentang new normal ini. Soalnya kan persoku lebih berat sih new normal ini. Ya, paham paham. Jadi gini, aja normal gini. Emang dikatakan gimana ya? Kalau kita dari segi ekonomi dibandingkan PSBB, itu kasihan kan orang di PSBB itu. Makanya bagaimanapun caranya, kapasitas seseorang itu kan pasti ada, entah itu tinggi maupun rendah. Nah, bagaimana caranya itu kita itu bisa dengan kondisi seperti ini pun juga di PSBB juga makin banyak juga ada. Sebenarnya gimana ya, kalau seakan-akan itu Indonesia ini mengambil keputusan ini dampaknya begini. Ya. Nah, suatu tindakan pemerintah atau keputusan pemerintah itu kadang itu pelan juga, itu loh yang bikin bingung. Kalau masalah petugas medis kewalahan dan lain sebagainya, analoginya ya, ketika kita ini perang di Indonesia perang, Ya. garda terdepan siapa? Garda terdepan Apa tentang COVID atau enggak, kalau kita perang bedil-bedilan ini. oh TNI lah, TNI dan Polri misalkan. That's right. Garda terdepan TNI kan. Ya mau gimana, mau gak mau sih, ini sudah jalan pilihannya tenaga medis. Saat ini. Ya kan jawaban. Kalau masalah empati, aku sendiri pribadi juga empati, kasihan banget gitu. Iya. Nyawa sia-sia, sedangkan masyarakatnya juga kayak gini. Cuma semua ini ada, ibaratnya sebelum kita menjustifikasi kalau ini, kita lihat dulu kenapa orang-orang kok bisa gini. Pasti ada celah, ada peluang buat dia kayak gitu. Jadi aku sampai berpikir gimana ya? Berpikir paradoks lah, katakanlah gitu. Jadi kalau enggak, aku pikir gini aja, gimana ya biar orang-orang nggak keluar, ya udah tutup aja lah SPBU, pom bensin. iya sih, ya benar ya, bensin nggak ada lagi supaya orang-orang tidak bisa Orang mau berkendaraan Pak. Iya, mobilitasnya berkurang. Tapi hanya untuk kendaraan tertentu kayak ambulan gitu. Iya sih, benar. Berarti coba ditutup 10 hari atau 2 minggu lah, pas genap segitu loh, itu aja. Coba. Susah kok angel ya. Yes. Iya. Emang sih kalau berbicara tentang kemaslahatan umat itu susah. Iya, nggak bisa kita mengayomi yang satunya lagi enggak, serba salah lah. Nah kan seki ono di media sosial wes udah keluar tentang new normal yang akan dilaksanakan oleh Indonesia kan ya. Dari tanggal berapa gitu. Jakarta kan tanggal 5 Juni katanya mall sudah dibuka. Menurutmu ya apa? Apakah itu ide yang bagus atau ya apa? Enggak sih, aku itu tetap buruk sih kalau mall dibuka, beneran buruk. Aku ini miris loh. Apa? Aku sholat id aja nggak bisa, Jumatan nggak bisa. Ya, pada. Mall buka. Iya, pada. Rumah tuh kan situ semua ya. Iya. Tapi yang plek itu yang di kampung ngadain sholat id ya. Ada dari polsek lah. Iya. Itu datang. Itu mau ya berarti ngobrak lah. Gimana kok ada sholat id dan lain sebagainya, bla 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 gitu sama warga di situ. So ibaratnya menangkis lah
cerdas dengan omongan, ya nggak apa-apa saya bubar, tapi nanti mall-mall atau tempat keramaian saya tutup dengan warga-warga sendiri. Iya, Gitu. benar. Dia Iya sih, bener juga lek warga ngomong ngono. iya, soalnya gimana ya, lebih utama justru kalau karena aku Islam nih ya, Iya. umat Islam. Ya, masjid itu tempat suci, bro. Apa coba? Mall itu masjid itu tempat suci, bro. Iya. Tahu sama mall, bro. Kenapa kok ditutupnya itu masjid? Iya. Gitu loh. Karena aku umat Islam sih. Iya sih. Tapi gini, agama lain pun juga pasti berkata demikian. Karena kemarin aku lihat pasca juga gereja-gereja juga lagi tutup dan lain Iya. sebagainya gitu. Iya, ditutup juga semua tempat ibadah kan disarankan di rumah aja semua kan. Iya. Tapi kan mungkin iki Jakarta ini kayak 5 Juni iki ada di tulisannya itu ada buka mall, terus transportasi publik dibuka lagi, tapi untuk orang-orang kerja. Menurutmu ya apakah itu lebih baik atau ya apa? Ya, sebenarnya ini lebih baik, oke lah, nggak apa-apa. Cuma kalau waktunya ini loh yang aku kurang sepakat lah. Waktu ya apa? Mana lagi ya, kurang ya waktunya tanggal 5 Juni itu kayak terlalu dini lah, nggak kayak tempat-tempat kayak gitu. Iya bener sih, terlalu. Juni kalau akhir Juni gitu sih kok masih masuk akal. Cuma kan ya udah kebijakannya pemerintah sono. Iya sih, tapi jadi ikan aku kan nang di media sosialku space banyak kan berita-berita tentang draft kan iki aku gak iso tampil tapi yang jelas pokoknya semuanya itu ada tahap-tahapnya, fase 1 sampai fase 4 itu tak dulu itu. Nah, dari ke ke semua fase itu persemu terlalu dini atau terlalu lama atau terlalu dini ini prosesnya ini penanganan nih? Terlalu lama itu apa penanganan ini dah, kebijakannya atau ya kebijakannya enggak, penanganan mengatasi covid ini loh, masuk ke new normal itu loh. Soalnya kan awal Juni kan udah dibuka mall, terus transportasi publik, dan kabarnya sih katanya tak ada di wacana gak salah loh ya, akhir Juni awal Juli ini sekolah udah 50% masuk katanya. Nah, persamu terlalu dini kah untuk aplikasikan itu nang kehidupan nih dewe saiki? ya mungkin aku kalau merasakan ini pantas-pantas aja ya. Soalnya gimana ya, kita itu kadang ini beda pemikiran sama orang-orang yang di sana, yang mungkin orang-orang di sana itu membuat petisi ke Pak Gubernurnya atau gimana lah, sampai nggak kuat di rumah sampai bikin kayak gitu. Jadinya ya oke lah, wajar-wajar aja. Taraf hidup seseorang itu berada di ekonomi, bukan dia nggak terpaku di COVID-nya gitu. Kan aku kadang berpikir gini, orang yang bisa bertahan hidup ya di pandemi kayak gini, Iya. itu memang benar-benar orang yang mentalnya kuat. Ada orang mentalnya kuat ini konteksnya ini banyak, kategorinya ini juga banyak. Bahkan orang yang memiliki uang pun itu kadang itu stres. Iya. Gitu. Jadi orang ini, mungkin masyarakat di Jakarta ini stres kalau di rumah, entah itu orang kaya maupun miskin itu. Iya. Makanya dia mengajukan petisi kepada gubernur atau kepada siapalah, orang-orang jajaran atas gitu, itu ke pejabat, atau mungkin para pemerintah di Jakarta ini mungkin melihat komentar netizen
Iya ya. Udah tertekan, akhirnya mereka tertekan, oke habis terserah. Bapak bapak harus pusing ya nih. Ah, gimana gitu. Tapi gini, aku barusan kemarin malam ini lihat berita-berita, memang berita-berita di media ini yang membuat panik loh. Apa? Yang membuat panik orang. Kadang ini biasa-biasa aja, terus akhirnya kan seolah-olah ini sangat berbahaya banget. Kayak jumlah korban, jumlah korban gitu. Dalam ada captionnya itu 131 per 365 tahun. Itu paling banyak itu kanker kalau nggak salah. Per tahun dari tahun ini. Tapi karena ini aku kembalikan lagi karena pandemi COVID, special case, Ya. hanya semua emang gitu. Ibaratnya gini, kalau kamu nangkep, ini kalau dibawa ke berita ini ya, media kayak gitu ya, Ya. ada rumah ini baru dibangun lah, itu banyak nggak yang ngerumunin, yang datang? Rumah dibangun. Nah, Tergantung rumahnya. Hah? ya rumah biasa dibangun, ada orang yang ngeliatin nggak? Ada sih, Pak. Ada yang punya rumah, orang-orang Ya bodo amat sih. nggak ada. Kalau orangnya kalau rumah yang kebakaran coba ya Ya. Banyak. nah, Jadi aku baca anaknya gitu, oh. berita ya, Ya. berita negatif seperti itu ya, itu Indonesia. Kenapa juga diserang-serangnya di kota-kota pusat? Karena sumber media kota-kota pusat. Oke, ya. Di Tulungagung gitu, jauh dari pusat media. Berarti kan apa jenenge berarti kasus virus COVID-19 ini kan jadi headline yang diberitakan terus, soalnya kan menurutku sih obat dari virus tersebut kan masih belum ditemukan sih, ya kan? Nah, mungkin dari headline obat itu tersebut jadi dijadikan COVID ini sebagai berita yang yang lebih hangat-hangatnya gitu lah. Berita utama lah, Iya, ya kan? pun enggak kalau vaksinnya gini, vaksinnya ini kata dokter ya, kalau vaksinnya ditemukan di Indonesia itu pun juga izin dulu ke WHO dan lain sebagainya gitu. Pokoknya ribet gitu. Dan belum tentu juga dokter ini berani menyuntikkan vaksinnya. Lapo. Ini krusial nanti. Gak berani berarti Kalau ada virus lagi, apa? kalau ada virus baru lagi, atau mungkin buruknya ya di vaksin itu ada virus, itu Ya. larinya ke konspirasi sih. Iya, berarti kamu percaya teori konspirasi, Rik? Kalau percaya dengan realita juga percaya dengan apa aja, semuanya percaya. Pokoknya jangan gimana ya, jangan yang nyeleneh lah. COVID itu benar-benar ada ya. Teori konspirasi itu juga memang ada, cuma yang harusnya nggak ada itu pemikiran bodoh itu loh. Pemikiran bodoh, iya apa? Pemikiran bodoh masyarakat sampai gimana ya, kayak aku miris sekali. Ada tenaga medis meninggal itu kayak seolah-olah itu nggak percaya, So, pokok gara-gara nggak percaya kalau meninggalnya gara-gara COVID. kok bisa ya? Gitu loh. Jadi boleh kamu percaya sama apapun, entah teori konspirasi, entah itu memang realita, entah apalah menurutmu. Tapi COVID itu benar-benar ada, dan jangan pernah ngilangin rasa empati itu sih yang menurutku. Iya, benar-benar jangan sampai rasa empati itu hilang ketika Nah, loh. iya ketika Orang tenaga medis meninggal ditanyain itu pasti gara-gara COVID, bukan masalah itu, Jo. Dia itu mempertaruhkan
mempertaruhkan nyawanya, Cuk. Iya jelas. Udah meninggal, Cuk. Iya sana sih. Gitu. Kalau nggak mungkin bicara soal COVID lebih dalam, mungkin ketemu aja ya, ketemu. Iya iya benar. Berarti Panjang langsung. lebar soalnya, panjang lebar. Apa? Apalagi kita panjang lebar, apalagi kita tahu kalau labnya itu yang di dunia ini yang bagus ini ada di Israel, Cina, Amerika. Berarti ada apa? Menurut berarti ada kejanggalan atau ya apa? Iya, dari 3 negara itu sih. Oke. Iya. Berarti balik ke new apa? Kejanggalannya apa? Ya persaingan dagang. Iya. Yang apa? Indonesia berani, ibaratnya jagang tengah lah, mau mengambil posisi yang paling pas itu nggak berani dia, takut dia. Iya soalnya kan Indonesia kan apa masih ada hutang banyak nang apa negara-negara lain. Jadi gak bisa berkutik. Batu bara diekspor impor, nggak minta ceperan, kasarane gitu. Ya benar. Bila diserang. Susah sih. Soalnya ya udah lah. Bahaya bahas negara gitu. Soalnya lingkaran setan, Cuk. Iya. Dan orang berkata gini, orang ini satunya berkata gini. Orang-orang pengetahuannya luas, Pak. Susah. Kadang Nah, balik lagi ke new normal tadi, menurutmu negara kita siap atau sudah siap atau tidak menghadapi new normal ini? Harus siap. Berarti harus kudu siap berarti ya, apa? Iya, masyarakatnya dan terutama itu pemerintahnya ya harus sangat siap. Iya. Karena itu kan sebenarnya itu kebijakannya Jokowi, cuma diucapkan sama Prof. Mahfud MD itu. Iya. Iya benar. Di rapat dia berkata seperti itu. Tapi kan ini kan new normal ini kan masih wacana kan, masih belum direalisasikan. Jadi kita tunggu sampai 5 Juni itu bagaimana, apakah kurva dari pasiennya itu menurun atau tidak kan, bisa jadi kan. Dan 5 Juni ini kan terakhir PSBB di Jakarta. Ya, kembali lagi setelah mengalami masalah teknis karena kita disadap oleh beberapa orang mungkin ya, karena kita berkomentar konspirasi. Terus terakhir sampai Jakarta ya, berarti kan tanggal 5 Juni kan keputusan Jakarta untuk memperpanjang lagi atau tidak PSBB-nya kan ikut terakhir kan. Berarti kan lega diperpanjang, berarti new normal kan akan diterapkan 5 Juni iki sing dibuka mall atau dan lain-lainnya. Nah, di Surabaya kan 8 Juni, berarti kan ada perbedaan ya Pik ya. Perbedaan dari segi PSBB-nya. Soalnya kan persoku ngene Pik, di Jatim lebih meningkat persoku ya. Iya. Tak ada orang berita yuk. Dan dulunya Jakarta, Jawa Timur sekarang. Iya. Nah, menurutmu apa hal yang bisa terjadi dengan Jawa Timur sehingga COVID ini meningkat, Pik? Hal yang terjadi penyebab lah. Ya penyebabnya Jawa Timur bisa meningkat tajam lah istilahnya. Jadi apa ya? Gimana ya? Kalau penyebabnya itu ya, kalau aku sendiri ya. Gini. Mana kok bisa kita kena COVID dan lain sebagainya, bla bla bla. Jadi sedikit cerita dulu. Aku ini kalau di rumahku malam itu banyak orang, teman-teman juga ngumpul. Salah satunya Brimo. Yeah. Posisi rumahku ini ada orang tua,
pernah sih aku berpikir bahwa penyakit ini yang seperti dijelaskan sama WHO ini kalau menyerang paling banyak ini rata-rata usia tua kan, lansia kan, Iya. mempunyai penyakit bawaan yang bisa saja dia mengklaim atas pandemi special case ini gara-gara jadinya meninggal dan dia penyebabnya ini terus aku Susah. gimana Susahnya orang-orang apa? Bisa tidak keluar rumah. nah, itu kali itu bukan penyebab itu. No. Kalau itu kesadaran masyarakat itu mungkin apa entah jati diri mereka sendiri atau mungkin kesadaran yang kurang atau mungkin dia itu ada sesuatu yang enggak sangat kepepet itu sampai keluar gitu. Iya, kepepet kan protokol. Menurutku ya, Iya. ini menurutku kan, Iya. menurutku mindset sih, Mindset orang-orang. bikin imun kita down itu mindset. Karena sumber pikiran positif itu ya larinya positif juga, sumber pikiran yang negatif itu larinya negatif juga. Iya. Jadi ya, Oh, berarti apa dari segi imun, misalkan ketika kita di rumah aja terus kita melihat berita-berita yang mengagetkan atau membuat kita ngeri lah, misalkan kepikiran lah. ya itu toun. Kadang gini, ada sedikit cerita. Aku tertarik sih. Dulu di zaman Rasulullah itu ada kan namanya wabah penyakit toun. Togut. Itu ada sahabat Rasul itu sisipan ya sama virus tersebut. Saking sucinya sahabat Rasul sampai dia itu nggak bisa dimasuki virus itu. Sampai dia itu tanya, kamu ini mau kemana? Saya ini mau memasuki diri seseorang. Saya ini virus. Yang kamu masuki berapa? Jawabnya, yang saya masuki itu hanya 1000 jiwa. Sampai kapan? Tahun depan. Oke. Akhirnya tahun depan sahabat Rasul itu ketemu lagi itu sama si virus. Ya katanya 1000, kok jadi 50.000? Yang 49.000 siapa yang masuk? Loh, saya menjalankan perintah cuma 1000. Nah, yang lainnya 49.000 itu karena panik. Ya gitu. Ya. Zaman Nabi itu dulu. Karena karena ini Be, karena apa? Karena orang-orang tersebut juga, salahnya orang tersebut juga ya. Baik. Wah, dicatat lagi ke teman-teman. Baik. Ya, obrolan kali ini agak sedikit macet-macet. Baik. Cek. Taufik Setiawan. Taufik Setiawan MHC. Taufik tes. Halo, bisa? Udah. Jelas ya? Karena nyampe karena itu. Ya. Apa? Aku ya, komentar aku ya. Sampai lali sampean. Karena apa? Ketakutan masyarakat itu sendiri yang membuat dia sendiri kena ngono ya kan? Ya kalau menurutku kalau ini ada dua sebenarnya. Ada dua kemungkinan. Ya kuncinya satu. Pertama, kalau emang ini kutukan dari Tuhan, atau yang kedua ini takdir atau nasib itu dari Tuhan. Wah, ini ya kalau emang ini kutukan dari Tuhan, dan gimana caranya kita bertakwa kepada Tuhan. Kalaupun ini takdir, udah ya juga kita bertaat
semua kepada Tuhan. Gitu. Iya, iya. Kembali ke jalan yang benar. Iya. Ya itu tadi juga boleh kamu bilang gini gitu gini gitu gitu. Tapi memang ini realitanya ini benar-benar ada COVID ini. Entah itu buatan atau memang biologis asli, virus asli itu memang benar-benar ada. Cuma jangan dihilangkan lah rasa empati kita semua gitu. Iya, 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 benar, benar, benar. Jadi apa? Berarti kamu setuju hidup apa berdampingan dengan COVID ini untuk kedepannya? Ya, ya menurut saya sepakat karena kadang orang itu nggak enak loh kalau diem di rumah terus ada KDRT sampai cerai dan lain sebagainya gitu. Ya, sampai kebingungan. Oke, masuk ke segmen terakhir apa? Semua kan udah dibahas tentang semua masalah. Pertama masalah awakmu masuk BEM dan lain-lain, terus dan lebih penting adalah bagaimana kita masuk ke new normal yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Jadi menurutmu harapan untuk Indonesia kedepannya itu bagaimana, Bik? Harapan kedepannya kalau tadi saya ya Bismillah, insya Allah semua bakalan aman. Dengan apa? Kita ini saling mengingatkan, saling ada rasa empati satu sama lain, saling sadar dan lain sebagainya. Sama-sama yang penting saling mendoakan. Ya, semoga aja dengan adanya new normal atau gimana atau kebijakan-kebijakan yang nanti menyusul dari pemerintah itu bisa menjadi lebih baik. Terus juga angka kematian karena pandemi COVID ini berharapnya seperti itu. Kita semua Indonesia, masyarakat, tenaga medis semuanya harus kuat karena hidup yang tak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Udah sih itu. Oh, oke. Harapan yang sangat bagus dari Mas Taufik. Dan apa? Tetap ini ya. Untuk panduan untuk masyarakat apa, Bik? Menurutmu? Untuk saat ini. Untuk saat ini dan ke depannya. Enggak ya, untuk saat ini sampai dengan awal Juni untuk masyarakat lebih baik opo. Apa yang harus dilakukan untuk masyarakat agar pandemi ini berakhir? Ya kalau bisa tetap di rumah aja. Kalau mudik luar kota gitu ya udah jangan dulu lah, santai aja gitu. Kita semua juga nggak pengen kondisi kayak gini, nggak pengen. Ya, sama-sama mengingatkan kalaupun keluar rumah yang ada kepentingan dan lain-lain tetap ikutin protokol kesehatan aja gitu loh, ikuti aturan aja gitu. Nggak ada ruginya kita. Ya. Baik, tetap ikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga sholat 5 waktu, bos. Siap, mantap. 5 waktu. mantap. Oke, apa ini? Berarti apa yang pemerintah anjurkan sebaiknya kita ikuti ya, mendingan kalau nggak penting-penting amat nggak usah keluar ya, lebih baik di rumah aja. Keluar juga itu tadi ya, ikuti aja aturannya, protokolnya kayak gimana, ikuti aja. Satu pertanyaan lagi, baik apa tentang new normal ini, bagaimana tanggapan awakmu tentang new normal dan tenaga medis? Tanggapan tentang new normal besok. Yo, dan hubungan antara dengan tenaga medis ya apa? Hubungan. Iya kan ada hubungannya. Non normal kan membuat tenaga medis berpikir bahwa new normal akan meningkatkan pertemuan yang lebih banyak kan.
Menurutmu ya, Pak? Terakhir. Gini, tetap laksanakan tugas para tenaga medis atau para influencer dan lain sebagainya. Tetap kalian ini tetap nomor satu garda terdepan. Jadi mau gimana pun kebijakan pemerintah jangan lemah, karena memang kesadaran itu perlu total, loyal, dan ikhlas gitu. Jadi jangan berpikir dulu kalau yang enggak. Jangan berpikir kalau nanti bakal membludak, nanti bakal membludak. Bisa aja nanti kalau kita bisa normal keluar gini, kita nggak stres dan lain sebagainya, akhirnya imun kita kuat dan lain sebagainya, balik ke situ. Juga harus tetap waspada. Yeah. Tenaga medis tetap waspada. Mau gimana pun caranya, kalian memang hebat. Oke. Itu aja, Pik. Siap. Nanti berbincang lagi aja Iya, setelah nanti kita tunggu kelanjutannya bagaimana pemerintah memutuskan simulasinya. new normal ini apakah jadi diterapkan atau tidak atau bagaimana. Kita nantikan lagi, Pik, ya. Perbincangan kita berdua di part 2 selanjutnya, insyaallah. Siap. Oke, sekian pertemuan kali ini. Terima kasih Mas Taufik Setiawan, MHC. Soundback. Soundback. Sound telah izin, bro. mina izin pisan. Oke, podo-podo. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya untuk berdiskusi enteng dengan kita berdua. Siap. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di perbincangan yang selanjutnya. Setelah lama tidak bertemu ini. Jelas, siap. Oke, makasih, Pik, ya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Kita bisa ngobrol lagi bareng lagi bersama tentang bahas apapun itu. Terima kasih Taufik Setiawan MHC. Sekian dari kami berdua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sound Pik. Ya,